dibantu. Sama dengan Sovereign juga, satu Iya. kesatuan dengan kehidupan kita. Kesatuan dengan kehidupan Karena kita, internet kan Iya betul, penting itu gue baru kan? pengen ngomong. Karena internet dan manusia juga satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. betul sekali. Dan ya udah kalau gitu kita sudah mulai untuk game pertama kita antara Kalbar Equator melawan Kalsel Rivers. Jadi pastikan langsung aja share live streamingannya biar banyak pendukungnya untuk Kalbar maupun Kalsel. Oke. Let's go. Jangan lupa juga buat bikin pantun sessionnya ya, pantunnya ya, bikin pantun semenarik mungkin seputar Gillette dan juga masukin Your username team Instagram is picking. kalian. Pokoknya jangan Dan lupa. pastikan apa tuh? Ya pokoknya jangan lupa juga, maksud gue bikin yang menarik tapi ada hubungannya sama Gillette Gillette. atau sama game yang lagi berlangsung. Ya, Entah lu boleh. kasih dukungan, Your entah team lu is picking. memuja AIS juga Tadi boleh. kan ada tuh makan mangga pakai makan mangga sambelnya. pakai sambel ya. Ini Angga. Gua Angga. Gua Angga ya pakai Gillette selamanya. Yang Gillette Itu kan selamanya. cakep gitu. Yang ya. simple-simple gitu tapi menurut gue itu tetap ada unsur. Gue juga ada yang simpel. Apa tuh? Jalan-jalan ke Bekasi. Apaan sih? Bantuin gue mah itu doang. Terus ya. Dan Your Kalsel team Rivers, is sorry, picking. Kalbar Equator udah ngebuang Oranos dan juga Selena, sementara Kalsel Rivers udah nge-ban Cloud dan juga Kaja. Dan udah ada satu hero yang diamankan dari Kalbar Equator, ada Luoyi bersama Kufra Chow. Oke. Your Sementara team Kalsel is Rivers picking. ada Link dan juga Esmeralda. Ini Hio nih. Ya, Hio Esmeralda gak sih? Iya. Hio tuh yang jauh head. Yang jauh Hio head. yang jauh head. Tapi dia juga sering pakai Esme kan. Hio. Ini Kalbar Equator Engit nih. Ngit. Dia Ngit. tuh easy force nolak, terus gue inget banget Kufranya sih emang. Oh ini big match ya. Seven Heaven tuh region mana ya Seven Heaven ya? Your team is Gue banning. lupa loh Seven Heaven. Kan Kalimantan ada 5 tau gue. Kalsel, Kalbar, Kaltara. Kaltar, Kaltim. Kal- Kaltim. Iya. Pada Kaltim kali dia. Seven Heaven gue lupa juga sih. Samarinda bukan sih? Kaltim tuh lupa. Ntar pasti ketemu kok. Tau gue sih dia Pulau Kalimantan. Ntar pasti ada sih. Tapi Ntar pasti muncul. ini juga maksud gue ini dua-duanya familiar gak sih buat kita? Iya. Dua-duanya familiar buat kita, udah jelas juga Hio dia pemain jauhead yang suka main Esmeralda. Your team Sebentar is dari banning. NGID. Ya udah jelas NGID di final kualifikasinya aja perang saudara sih. Your team Coba is geser. picking. Live chatnya geser ke atas. Ada yang Kenapa? menarik tuh. Geser ke atas. Atas dikit aja. Apa tuh? Kenapa sih lu nyari apa? Kita Apa sih ini? Public comment wajar bla bla bla. Enggak itu bawah, nggak tahu, nggak ngerti itu ada. Pokoknya ada perdebatan dah antara netizen deh. Saya tidak tahu tapi apa yang didebatkan gitu kan. Ya mungkin nanti kita bakal bisa ngecek lah ya Yoi, pas break. tapi ada Atlas yang dipick dan sepertinya akan ada Gushin juga dari Kalsel. Enggak jadi. Elis yang diamankan Wah, untuk Your Kalsel team Rivers. is picking. Sementara Kalbar Equator. Gatot kaca banget nih bocahnya nih. Gatot offline sih. Gatot offline oke. Hayabusa. Maksud gua kalau pusan juga temen gua kadang ada yang sering banget gua suruh main Gatot Iya, offline. menurut gua X4. Gatot buat nangkap link Your juga oke team punya. is picking. Gatot offline tuh ya dia punya tahun kan unbreakable kan. Tahunnya ngeresek juga gitu kan. Dan seriously? Valir. Oke. Yap, oke. Ada jauh head respect band juga sebenarnya Hio udah hampir pasti main Esmeralda tapi masih bisa Esmeralda dijadiin side atau bertukar gitu. Iya, maksud gua ya tetap harus lo respect juga karena bisa jadi Hio-nya bisa main jauh head di lane lain gitu. Betul. kan. Dan Tapi Elis, full draft sudah keluar. Gua sih suka draftnya. gue kayaknya ke Kalsel deh. Gua Kalbar. Lu tau gak kenapa gue Kalsel? Kenapa? Elis. Cuma karena itu doang. Wait, Budi. Buut. Nah, Buut. Ya ini Budinya Budi lokal. Kemarin kan kita tes Budi internasional. Mas Rezer saya Iya, Budi internasional itu, Bray. Budi internasional. Jadi komunikasinya kita ngomong di translate dulu. Oh iya, benar. Oke, dan akan kita mulai di game Best of 3 Series. Game pertama kita antara Kalbar Equator melawan Kalsel Rivers. Kita akan lihat aja, saksikan apakah akan ada 3 game lagi. Ini kita seperti berbeda match lagi pertama. nih, kita beda lagi. Beda lagi, lu Kalsel kan? Gue tadi? Kalsel. Gua Kalbar. Oke. Gua Kalbar. Berbeda lagi. Jadi Welcome setelah to 3 Mobile kali Legends. tebak-tebakan, gue cuma menang sekali. Gua menang 5 2. seconds till the Gue juga enemy yang ketiga reaches bukan the nebak pakai battlefield. pemikiran nih, pakai emosi aja. All troops deployed. Oke, Kalbar Equator versus Kalsel Rivers. Kali ini Chrysler dengan Hayabusa. Verdinya oke, ada pause game. Verdinya Luoyi. Wah, Luoyi juga sebenarnya
Itu Gue lihat potensi Lui crowd controlnya sih gila juga, apalagi dia yang ultinya tuh yang di versionnya bisa dijadiin alat ganking, bisa dijadiin alat kabur, alat ganking. ya ganking tools. Ganking tools. Atau juga bisa dijadiin kayak efektivitas waktu lu dari objektif satu ke objektif lain. Itu gue pernah lihat siapa ya, kayak gue liat di YouTube deh, kayak efektivitas dia pakai diversionnya tuh oke banget. Dan ada tuh yang kemarin pakai, jadi dia pakai main diversionnya tuh kayak dari satu tempat ke satu tempat. Maksudnya satu tempat tuh nggak pakai buat kabur ataupun buat nge-chase. Kayak emang misalkan nih dia dari, kalau di ya, awal biar game cepet aja gitu. biasa iya biar cepat. Ada yang dari turtle dia mau ngambil buff dan Ya, dia ke ya. buff. Ya, semacam Ada itu. yang buat ngegocek-gocek trap atau abis row juga ada yang kayak gitu. Jadi pindah tempat, surprise attack karena juga ada. Tapi bisa jadi, menurut gue bisa jadi kayak apa ya? Bumerang kalau lu nya miskom. Iya, kalau lu Gue nyemis pernah lihat jelas. juga kayak gitu, soalnya kayak lu nungguin di buletannya buat sama-sama pindah tempat, tapi pas lu ngumpul kan lu udah ngerasa aman tuh, kita dikit lagi pindah, dipunish langsung, malah keculik 2 orang kalau nggak salah. Dan ya pakai spell semacam itu sih memang butuh komunikasi gitu sih. Maksudnya lu harus sering make juga dulu biar ada patternnya juga. Idih, gila, pattern banget nih. Pattern Anaknya mah. nih. Ya, Lu mah gitu Kas, kalau lagi ngomong dia bocahnya ini banget apa. Tapi gue Iya. jadi kebawa gitu. Iya, jadi Kalau kebawa kan. Setiap ngelihat Gusion banget apa ini bocahnya? karena saya sama Coach Chule satu lagi sering begitu. Iya makanya. Gue tuh sering ngambil impersonate orang gara-gara ya emang seru aja kadang-kadang. Lu tau gak tadi gue ngecek ke atas ngapain? apa AC? Enggak, Apa? pengen lihat aja masa depan bersama Smartphone kayaknya indah. Waduh. Itu boleh sih yang kayak gitu. Ntar gue coba deh. Sebenarnya gue udah menembak ke arah sana. Ke arah sana. Iya. Tapi kan biar lu dapet punchline-nya. Kalau gitu. misalkan gue lanjutin itu ntar jadi nggak patah. nggak Jadi patah. Ya nggak apa-apa juga Nggak kalau apa-apa. tebak biar kelihatan pintar aja. Ya, kelihatan pinter mah. Maksudnya gue nggak harus kelihatan pinter. Oh gitu. Yang Kan penting- ada yang sosok pengen kelihatan pintar gitu loh. Yang penting pintar menjilat. Oh iya. Betul dong. Pintar menjilat ya, karena menjilat itu udah harus menjadi skill manusia. Betul. Karena Jakarta apalagi khususnya ya. Keras Kalau banget nggak kan. menjilat nggak hidup. Nggak hidup bos. Kos-kosan 2 juta bos. Tapi emang bener sih kos-kosan di Kos-kosan Jakarta tuh harganya 1 lebih. iya ke atas. udah nggak ngotak. Lu gitu. mau yang murah ada. Ngemper. Enggak, beneran ada. Tapi perbedaan antara yang murah sama yang middle end itu tuh kayak jauh banget Ya, ngerti gak ya sih? iya, ada yang murah kayak 400.000 tuh ada. Iya, 400.000 sebulan cuma dapat ruangan 1 colokan sama lampu. betul. Soalnya kan gue juga bocahnya ngekos kan, gue sering research kosan di Jakarta Timur, Jakarta Barat gitu kan. Yang emang begitu, kayak sekalinya lu yang agak murah dikit, itu tuh lu udah nggak dapet apa-apaan. Iya. Jadi kalau mau lu middle end dan middle endnya di Jakarta 1 itu komaan. high end di daerah lain dari harganya. Iya, 1 komaan. Ya, kayak kurang lebih sih paling kalau maksimal ya, kalau fasilitasnya maksimal biasanya 2 juta. Ya, 2 juta. Fasilitasnya maksimal maksud 2 gua ada 2 juta udah masuk ke high entry sih. Iya, 2 juta tuh kayak lu udah punya AC, Udah AC, dapat kasur udah pasti, kamar mandi lemari, dalam. kamar mandi dalam, internet, Terus Eh, biasanya ada air, kayak lobby sama buat laundryan. Nah, nongkrong. tuh udah Kalau lengkap dah laundry pokoknya. biasanya bayar sendiri juga sih. Enggak, kalau 2 juta mah pasti udah dapet harusnya. Dapat laundryan 2 juta. Tuh udah lengkap paket lengkap dah. Jadi maksud gua kita harus pintar menjilat. Tuh. Ya. Karena Jakarta tuh keras banget ya, apa mahal, Kalau kosan 2 juta paket lengkap kan. paket lengkap. Kalau smart friend mulai dari 20.000 udah bisa dapetin paket lengkap, sinyal Idih. oke, kuota nonstop 52 giga bonusnya. Ini manis bener. Manis. Ih, manis bener. 2 juta Iya. paket lengkap lari ke sini. Boleh, boleh. Bisa. Mulai dari 20.000 loh. Mulai dari 20.000 loh. Iya kan? Kayak iklan-iklan kan gitu kan. Iya. Ya udah langsung aja lah. Aduh. Was ateku. Ya lupa Ya. tanpa mingguan. Gimana dong? Gua lupa kata-kata ceweknya apa. Gini, makanya pokoknya depannya makanya deh. Oh, pokoknya depan makanya. Makanya pakai smartphone Ion Plus. Bonus kuota hingga 52 giga. Iya pokoknya gitu dah. Tahun. Pokoknya gue taunya Gitu. terakhir. Smartphone. Ion Plus mulai 20.000 loh. Terus gitu.
TikTok Lu bisa nonton video kita yang tadi Iya, kan. bisa nonton video Tapi kita kita yang langsung tadi. masuk balik lagi ke game pertama antara Kalbar Equator melawan Culture Reaper. Siapa yang bakal bisa ngamanin game pertamanya nih, Kas nih? Tadi lu udah ke arah Kalbar, gue ke arah Kalsel. Kita lihat siapa yang benar di antara kita. Siapa yang benar di antara kita itu tidak penting. Yang penting adalah Yang paling penting adalah selalu menggunakan jilat untuk alat cukur Nah, Anda. nah. Karena itu menjadi objek yang paling penting di antara semuanya ya. Wow. Dan oke, fire missile spam langsung dilakukan kali ini oleh X-Borg. Waduh, sakit banget ya itu ya. Dispersionnya ya. Hati-hati, fire missile lagi. Kali ini buff-nya bakal coba diamankan terlebih dahulu. Dapat explosion dari Guga kali ini masih bisa mundur dari Hayabusanya. Dan blue buff-nya akan langsung diamankan juga. Oke, tapi tunggu dulu. Bakal coba di chase lebih lanjut. Harus ada kill lagi datang dari X-Borg. Nya juga harus tumbang kali ini. Bakal coba mundur terlebih dari Kufranya. Masih punya bouncing ball tadi. Dan 3D, dia nggak dapetin buff-nya sepertinya. Dan Hayabusa juga belum ngamanin buff. Oh nggak, ya udah dapat. Gue salah lihat sepertinya tuh. Nggak ada lambang blue buff-nya. Buat teman-teman yang penasaran nanti kenapa nggak ada suaranya Jamal izin sholat dulu sebentar baru akan join lagi nanti. Tapi ya blue buff-nya sudah diamankan kali ini sama Hayabusanya. Bakal langsung ngamanin red buff juga biar enak juga, level 4 juga kan enaknya kan. Seperti biasa klasik Hayabusa. Ini agak sabi sih, tapi kata Sabri di bottom lane kali ini harus tumbang langsung kali dari X-Borg-nya ZRC. Ada rotasi juga dari 3D juga, sementara Ferdi bakalan mundur dulu. Nah, Pancake bakalan nge-defense di area mid-nya dulu karena di sini sudah ada Chrysword. Oh, nggak jadi rupanya. Chrysword bakal pindah ke area atas, sementara Hio bakal kemungkinan menjadi target ganking dari Kalbar Equator. Wah, tahu bisa atau enggak, tapi bakal fokus ke arah gold buff terlebih dahulu gitu kan. Eksekusinya ntar belakangan. Hio sih udah nyuput dia. Enemy missing bermain dengan Talk Boots rupanya kali ini dari All dan juga Chrysword. Itu dia Tempest Oblet lagi datang. Verdi kali ini berhasil terpikau sedangkan 3D maju lagi kali ini dari Vikel, tapi nggak ada fatalingnya karena masih level 3 juga. Pancake bakal spam dari fireballnya aja tapi masih belum cukup juga. Coba ngusir terlebih dahulu ZRC. Coba tapping manja dikira PUBG Mobile kali ya. Tapi itu dia linknya datang berhasil ngamanin dari Lito Wanderer-nya. Bakalan mundur dulu kali ini. Artara Revenge juga masuk dari 2AZ for Snorlax. Vikel dalam masalah sekarang harus tumbang. Olah si Sanity-nya berhasil dapetin 1 kill kah? Belum, tapi ZRC oke, coba maju lagi ke depan, masih cukup kuat, masih ada Flicker tapi ZRC juga harus tumbang juga rupanya. Spam fireball lagi, Flicker mundur kali ini dari 2AZ for Snorlax. Sementara Chrysword berhasil terpick off juga rupanya. Dan Nas. Ini namanya Nas. Oke, Dwarf Dragon Purify langsung dipencet sama Pancake. Searing Torrent juga langsung dikeluarin. Bakal mundur langsung dari Nas. Dan 3D bakal ngamanin dari satu red buff terlebih dahulu. Udah pegang 2 buffnya sekarang. Tunggu dulu, itu dia bouncing ball lagi datang. Kali ini Tarretch ya hampir kena. Pancake bakal berusaha buat mundur terlebih dahulu dari Coach Shadow-nya. Langsung datang, gak pakai shuriken. Udah berhasil dapetin 1 kill-nya. Dan di top lane Hio berhasil dapetin 1 outer turret. Jadi mid udah pada ngumpul semua dari pemain Kalbar Equator. Gua kira bakal mencoba ngamanin dari 1 objektif turret, seperti tidak. Sementara itu ZRC di bottom lagi versus All. Lasisan itu sudah keluar, kalian bakal meledak. Bakalan cabut dari ZRC tapi bakalan dikejar langsung Tara defense. Quad Shadow juga langsung datang kali ini. Shadow kill pun keluar. Harus tumbang ZRC di tangan Chrysword. Gold buff langsung dieksekusi, sementara 3D juga langsung ngamanin dari 1 buff turtle-nya terlebih dahulu. Dan sudah ada 3 buff yang didapatkan kalian untuk 3D. Bakal di-block minionnya kali ini untuk Snorlax. Sementara itu bertemu dengan Vikel, Chrysword bakal mundur lagi. Dan udah ada Nas juga di area mid. Dan belum ada eksekusi lanjutan dari Kalbar Equator. Tapi itu dia, masih adalah sanity defensif sudah dilakukan. 3D nggak akan nge-chase lebih lanjut karena energinya udah tinggal dikit. Oh, sepertinya bakal recall pulang terlebih dahulu. Enggak, dia bertemu dengan 1 orang. Snorlax rupanya yang berhasil terpick off. Tempest Oblet juga keluar dari 3D. Sementara Chrysword bakal ngamanin dari 1 red buff dan sudah berhasil diambil juga.
Di bottom lane, outer turret juga sudah hilang. Kalau objektif kali ini dari Kalbar Equator karena objektifnya Kalsar Reverse nih masih lengkap semuanya ya. Belum ada yang hancur sama sekali dan Chrysler lagi ngumpet di area bas bertemu dengan Vika, bakal coba disurikan, bakal ngamanin dari satu Little Wonder saja. Gak berniat buat nge-chase lebih lanjut memang, tapi blue buff-nya lagi dieksekusi, sudah berhasil diamankan sama Link-nya. Immortal langsung strike dari Owl ya. Oke, Ferdi itu dia diversion rotation, Falling Star Moon defensive langsung keluar juga datang Kufranya. Bakal mundur terlebih dahulu, nggak akan di-chase lebih lanjut kali ini dari Kalbar Equator. Tapi bakalan ada fight back seperti kali dari Kalsar Reverse, sudah siap taruh defense-nya. Bong simbol lagi dikeluarkan. Ada heal datang dari Vikel, tapi nggak terjadi apa-apa. Cuma buat nge-zoning aja ya. Zersi, itu dia ada Owl, bakal fire missile aja cabut. Zersi bakal pindah ke area bawah, enggak, dia mau nge-press posisi dari Owl. Ada fataling dari Vikel, connect ke arah 3 sekaligus, tapi nggak ada follow up damage lebih lanjut. Kali ini maju lagi dari Quad Shadow Hayabusa, Chrysler, tapi Link dari 3D berhasil dapetin 1 kill karena Nas. Solo kill sepertinya, dan Turtle sudah spawn lagi di area atas ya. Lagi dieksekusi sekarang sama 3D. Gue nggak tahu. Nggak bisa dikontes kayaknya dari turtle-nya, bakal direlain aja ke arah 3D. Dan bakal menjadi free turtle aja ya. Nggak akan ada yang ngegangguin juga. Dan Gustav juga sudah berhasil diamankan sama 3D. Hio juga udah mulai melakukan rotasi. Tapi yang ini masih bisa dibilang sedikit pasif sih ya dari gameplaynya. Berserker Fury untuk try dia lagi 3D. Gua tuh baca try dia atau 3D, tapi kiri gua akan panggil dengan 3D aja. Tadi ada Tempest of Blade, tapi masih bisa flicker mundur dari Chow-nya. Gak ada yang tumbang lagi. Benar-benar main aman. Tapi itu dia, taruh di Bong simbol lagi. Masih ada sharing toran, ini dia counter dari Kufranya juga. Bataling datang, Nasya berhasil terpick flicker mundur. Tapi di sini masih ada 3D juga, taruh Residor tapi nggak nemplok ke tembok. Unstoppable kali ini untuk 3D, sementara Hio dan barusan dia nge-cut wave minionnya yang ada di area atas. Bakalan nge-follow minion aja dia kali ini. Nyuput, bakal coba melakukan split push karena turretnya sedikit lagi. Hio bakal maju terlebih dahulu, dan itu dia. Last Insanity memang sudah keluar, datang juga Quad Shadow dari Chrysler, tapi nggak nyampe ke area Hio. Yang artinya nggak akan dikejar lagi. Blue buff akan di-reset terlebih dahulu. Vikel. 3D juga udah datang tuh di area mid. BOD udah kelar dari Nas. Blue buff udah berhasil dimakan sama Chrysler sekarang. Bakal pindah ke bawah, coba buat galakin dari posisi Nas. Tempest of Blade sudah keluar, kali ini masih ada 2 F-Dragon defensif. Itu dia, tapi kali ini Vikel sudah datang bersama dengan Zersi, berhasil dapetin kill karena Nas kali ini. Datang juga dari Twizy for Snorlax, bakal coba untuk melakukan fight back, tapi sepertinya nggak bisa karena dia sendirian. Hayabusa memilih untuk mundur, dan Snorlax pun bakalan tumbang di Choke Slam ya. Sama Vikel, 8 menit. Resurrecting Dia soon. berjalan 6-10 nih kayaknya ke arah Castle nih gamenya nih. Semakin dekat ke kebenaran prediksi dari seorang Jamalism Chas. Ini gokil ya. Oke, dan satu objektif lagi juga udah berhasil diambil kali ini sama 3D. Nah, lagi-lagi benar-benar objektifnya Castle masih lengkap semuanya, nggak ada yang hancur. Turtle ketiga langsung di setup kali ini sama 3D, nggak pakai lama ya. Turtle ya. 3D-nya sih keras sih. Dari Castle nggak pengen lepas pressernya juga, bakal coba ngamanin dari Little Wonder, tapi di mid lane udah ada Vikel dan Pancake. Hati-hati, Pancake ini bisa banget kepanis posisinya karena dari Atlasnya. Nah, itu dia maksud gue, coba disiring turun ke belakang. Oh my god, nice play di sana dari Pancake. Coba Tempest of Blade ke depan lagi dari 3D, tapi kayaknya masih ada backup dari teman-teman Kalbar di sini. Dan oke, masih bisa lanjutin kayaknya 6-10 sekarang perbedaan killnya, tapi itu dia langsung sana itu juga udah datang 3D, masih bisa mundur terlebih dahulu. Ada Shadow juga keluar tapi masih belum bisa dapetin kill, dan Nas bakal mundur terlebih dahulu. Hio masih stay strong aja di area depan, ngedash coba buat mundur kali ini tapi harus tewas langsung dari Ferdi-nya. Maju lagi. Masih bisa flicker mundur, ada Vikel juga dengan perfect match, tapi seperti nggak menemukan siapapun. Chrysler bakal coba di chest, masih ada Tempest of Blade, itu dia Tempest of Blade-nya digocek dengan Quad Shadow, Serin Torrent Fireball juga, tapi sepertinya masih belum bisa dieksekusi lebih lanjut.
Mau untuk nge-push turret mid lane, mungkin inner turretnya mau coba dipukulin, direcetin sampai hancur sama Castle. Nggak ada yang bisa nge-defense lagi dari Kalbar dan buffnya berhasil dicuri sama 3D. Dan tunggu dulu. Nah, Vikel bakalan mundur dulu ya kan. Rico langsung caps dulu, reload di dulu. atas. Sementara di atas Hio seperti masih cukup kuat sendirian. Kali ini Shadow Kill-nya juga kayaknya nggak akan di-commit, belum ada sih. Falling Star-Moon ke depan. Falling Star-Moon dari Hio berani banget, dia nggak takut, dia masih cukup percaya diri dengan absorb-nya. Dan kemarin dari Culture bener-bener agresif sampai menit 10 ini. Hio lagi-lagi lu lihat ngasih pressure terus-terusan di atas, nggak bisa ditinggalin sama teman-teman Kalbar. Oh lu lihat jersey-nya langsung kena Shadow Kill, harus bertahan dengan Winter Truncheon. Bagus banget dalam posisi, tapi Chow-nya akhirnya harus tumbang duluan. Di belakangnya Esmeralda-nya masuk ke dalam tapi nggak menemukan siapa-siapa, kayaknya Falling Star-Moon tinggal kena. Launch attack. Launch attack kali ini datang. Mau kemana? Pancake lu lihat, Pancake sih. Dia mainnya berani banget. Dia punya Searing Torrent pakai. Tapi dia selalu pakai Searing Torrent-nya ke belakang biar teman-temannya bisa nge-punish. Kayak tadi yang pas itu. Sudah di setup kali ini sama Castle yang sudah berhasil diamankan. Sementara Hio masih kuat banget dari depan, gak takut sama sekali kali ini atas gempuran Fataling. Kalbar. Ada Fataling juga udah mulai datang, Tempest Sombel juga sudah mulai keluar juga kali ini. Ada Falling Star-Moon juga datang tapi masih bisa selamat seperti dari Owl. Cuma masalah kali ini Nas 2F Dragon datang menuju ke Jersey dan Jersey harus down juga kali ini, begitu juga dengan Atlasnya. 2 kill berhasil didapatkan kali ini oleh Kalbar Equator. Nice fight back juga dari Kalbar, dia dapat celah sih, bisa gue bilang dari Chow-nya dapat celah untuk masuk ke backline-nya, langsung nge-punish 2 hero yaitu Jersey dan juga Vikel. Atlasnya harus mati duluan karena tadi benar-benar belakangnya diacak-acak posisinya sama Chow dan Lord. Sebenarnya udah jalan ke atas tapi kayaknya nggak bakal ada follow up juga dari teman-teman Castle. Ya, masih bisa ditahan kali ini tapi Lord udah bergerak ya, benar ya. Bakal coba di follow. Kayaknya dari Castle bakal coba nge-follow. Tapi ini 3 lawan 5. Oh udah respon, tapi ada Falling Star maju ke depan lagi tuh. Easy for Snorlax, Tyrant Rage ke belakang ngedorong Esmeralda-nya Hio dalam masalah sekarang. Ada Last Insanity juga coba didorong menggunakan Searing Torrent dari Pancake, tapi Lordnya akhirnya susah untuk di follow dan kayaknya bakal langsung dihancurin aja sama Kalbar. Nah itu dia Lord yang masih bisa di defense kali ini sama Kalbar Equator. Dan harus memutar otak lagi seperti dari Castle, gimana caranya dia bisa nge-push posisi dari Kalbar Equator karena memang defense-nya cukup kuat kalau dilihat dari fight terakhir. Yep. Dari Kalbar masih kalau untuk team fight kayaknya Kalbar belum kalah-kalah banget. Belum kalah-kalah banget karena potensi team fight-nya juga cukup besar, ada Luoi export dan segala macamnya. Milih untuk mundur ke belakang dari Twisty for Nolak, ada Winter Truncheon juga diselesain sama Luoi Verdi. Di spamming terus. Gua kalau ngeliat matanya itu kayak serem banget. Matanya serem banget tuh ya. Tapi Hio ya dari tadi dia masih di situ-situ aja gitu. Hio kayak dia udah main sendiri aja main gitu. sendiri di atas. Ini habitat gua, ini lane gua nggak mau pindah. Terserah lu semua. Mau ngapain? Maju ke depan. Pancake terkena bouncing ball. Pancake dalam masalah kayaknya, tapi mana follow up dari tim Kalbar nggak ada. Malah coba dibalikin. Di spamming fireballnya ada Searing Torrent juga, tapi di mid lane Hio tahan seorang diri. Dia dari mid ke atas gitu ya terus. Iya, emang belum ada yang bisa nge-kill dia untuk saat ini sih. Belum ada yang bisa nge-kill dia, move speed-nya kencang juga. 14 bahkan. Jersey terus nge-spamming, nggak pengen dikasih lepas. Kalbar dikandangin di sini sampai menit ke-14-nya, masih di-spamming semua skill dari Castle sekarang. Coba untuk mencari celah. Luigi Force Nolak, tahan dengan bouncing boleh, dicucuk-cucuk menggunakan Defense Sword. Dicucuk-cucuk. Cucuk itu apa ya? Cucuk itu tusuk kan? Jadi kalau dicucuk menggunakan pedang sebenarnya cocok kan? Cocok. Tapi ya, Nas, coba ditabrak, masih ada flicker, di-flickerin balik, ada Fataling juga, terkena Chow dan Chow-nya bakal mati begitu aja. Balasan juga menggunakan Tyrant Rage, tapi itu Easy for Snorlax nggak bakal ada follow up-nya. Kalau dilanjutin kah? Flowing Blood? Enggak lah, bakal mundur dulu. Ini bakalan ngulur sampai Lord-nya spawn lagi sih. Nah, kayak lu lihat aja 3D dia udah langsung ngamanin dari blue buff-nya dulu, blue buff, red buff diambilin dulu semuanya kan. Ikan cuy. Bayangkan jadi Arinal nih. Oh iya kan cuy, bukan Arinal. Ikan. Oh iya kan, kalau gitu Arinal.
Kalau iya kan cuy, kalau itu kan Arina. Siapa itu? Piki-pik. Maafin gua dah. Maafin gua dah. Nggak nonton Picky Pix. Apa-apa dah. Yang paling Korigor saya. Udah jelek-jelek kita nggak bisa Bray. Nggak bisa Bray. Udah Kan sudah udah pernah Lord dicoba. Udah pernah resurrecting soon. Bukan udah pernah, udah sering. Lord udah spawn juga mungkin dari teman-teman Kalsel. Pengen dapetin Lord dulu. Pikel bener-bener di arah depan dia. Ngezoning Kalbar tapi Hio udah punya immortality sekarang di arah depan sendirian. Ada bantuan kah? Enggak, Hio masih pede dengan semua up top yang dia punya. Ada Falling Star Moon juga ke arah Luoy-nya, tapi Luoy masih punya Purify. Bisa Tuh mundur lihat ke tuh belakang. Hio tuh. Immortal pula ini orang. Tapi Cry-Sword juga nggak mau kalah. Oh, Ya. bakal ketangkep nggak sih? Cry-Sword-nya dicucuk sekali. Deviant Sword hilang langsung dari Hayabusa. Langsung ketangkep Bray. Ketemu lagi nih lah. Kekasih emang kalau ditakdirkan ketemunya bisa di mana aja. Kekasih kalau ditakdirkan ketemu. Ketemu di semak-semak. Di arah atas X-board-nya. Coba langsung diputer-puter aja dicelepet tapi dengan selendang sakti tapi Luinya di sisi lain tertangkap. Udah nggak punya Viraga Armor lagi, bakal dimajuin Falling Star Moon ke depan. Masih ada Flicker kabur juga dari X-board dan akan ada kematian lanjutan. Lord has been slain by Link Kalsel. Coba untuk masuk ke arah base-nya Kalbar sekarang. Tunggu dulu, Fireball lagi mulai keluar tapi Nas bakal coba bisa lebih lanjut karena ada Tempest Soble juga di dive in langsung dan Nasnya berhasil terpick off juga. Dan di area depan ada karena Searing Tor yang masih punya Lu lihat immortal, Kalsel. Kufranya Snorlax sepertinya nggak akan bisa kemana-mana lagi. Harus down langsung dari Snorlax dan oke, turretnya kali ini bisa diamankan kah? Belum. Last Insanity masih ada Winter Truncheon juga coba buat mundur dari Pancake seperti nggak bisa. Hayabusa. Atlasnya masih punya immortal juga kali ini dan ada Hayabusa tapi seperti nggak bisa berbuat banyak. Dan Lordnya udah mulai bergerak juga. Lord udah jalan ke arah atas di mid lane. Kayaknya udah susah banget untuk di defense dari ini turretnya. Ini coba maju ke depan, ada rotation yang dilemparkan. Lu lihat alisnya masuk ke dalam. Bakal membunuh satu Luoy-nya. Nggak akan ada teman-teman dari Kalbar yang menyelamatkannya. Dan Hiao maju lagi ke depan. Falling Star Moon 3D coba untuk cari-cari celah untuk mendapatkan satu pick off tambahan. Di atas Lordnya udah charging ke arah base dari Kalbar. Sekarang Kalbar what you gonna do? Udah nggak ada bakal Luoy-nya lagi untuk 30 detik ke depan. Dan that's it. Kristalnya harus hancur di tangan Kalsel. Game pertama harus direlakan untuk Kalbar. Direlakan. Oh iya, Bah. bisa. Biasanya kita nyebut yang menang. Sekarang kita nyebut yang kalah. Betul. Biar nggak bosan. Tapi oke, di sini permainan yang galak banget dari Kalsel terlihat banget gitu kan. Agresivitas yang dilakukan dari segi draftnya juga. Padahal gue udah mengira ada Hayabusa Kufra Luoy bisa galakin posisinya tim Kalsel. Tapi ternyata kehendak